وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Selanjutnya ikhwah, mata tangqadi yutmal yatim. Kapan berakhirnya usia yang disebut dengan yatim, anak yang disebut yatim. Jadi anak itu kan kecil dengan mata abuhu alam yablugh, yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Terus kapan dikatakan, sampai kapan anak ini dikatakan anak yatim? Masa sampai tua dikatakan yatim? Udah kakek-kakek dikatakan kakek yatim kan? Enggak. Sampai kapan dia dikatakan yatim? Wa yastaqil bi tasarrufi malihi, dan usia berapa dia boleh menerima hartanya dan dia kelola sendiri. Jawabnya, amma nafsul yatim fayangqadi bil bulugh. Adapun mengenai yatim, semat ataupun nama yatim diberikan kepada si anak itu akan berakhir kalau dia sudah balik, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatima ba'dal ihtilam, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak ada yang namanya anak yatim setelah si yatim itu balik. Jadi kalau sudah balik tidak lagi dikatakan anak yatim. Ya, ini sudah seringlah kita bahas ya di kajian yang lalu, bahwasanya anak yatim itu dikatakan anak yatim, seorang anak dikatakan yatim jika dia memiliki dua syarat. Pertama, dia belum balik, yang kedua meninggal ayahnya. Kalau dia belum balik, ayahnya belum meninggal, nggak dikatakan yatim. Ya. Dia ayah yang meninggal tapi sudah balik, nggak dikatakan juga anak yatim. Jadi di sini sangat jelas sekali ikhwah rahimanallahu yakum. Amma mata yastaqillu bi tasarrufi malihi fa inna dzalika la yakunu illa ba'da tahaqquqihi min rusydihi. Adapun kapan dia boleh menerima hartanya dan mengelolanya sendiri, maka itu tidak bisa diserahkan kepada mereka kecuali telah jelas mereka memang sudah balagha rusdi. Balagha rusdi itu artinya dia sudah bisa mempertimbang dan mengelolanya. Karena banyak juga orang-orang yang sudah balik tapi dia belum bisa mengelola hartanya. Bahkan bisa habis dibuatnya hartanya sendiri. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa batalul yatama, dan ujilah si anak-anak yatim ini hatta idza balagun nikah, hingga dia sudah balik. Fa'id anastum minhum rusydan, kalau menurut kalian dia sudah layak menurut perkiraan kalian dia sudah sampai pada rusdi, artinya memang sudah bisa mengelola, fadfa'u ilaihim amwalahum, barulah kalian pulangkan hartanya, kembalikan hartanya kepada mereka. Jadi di sini ikhwah, dengan catatan ya tidak hanya sekedar balik. Kalau untuk pengelolaan harta tidak ada sekedar balik. Beda ceritanya kalau kita berbicara tentang sebutan yatim kepada dia. Sebutan yatim itu hanya bisa untuk si anak yang belum balik. Selama dia belum balik, maka dia dikatakan yatim. Kalau dia sudah balik, maka dia nggak dikatakan lagi yatim. Adapun pengelolaan uang, pengelolaan hartanya sendiri, ya, itu hanya boleh diserahkan setelah orang tua yang mengasuh dia benar-benar yakin anak ini bisa mengelolanya. Kalau enggak nanti bisa ludes hartanya. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian lihat kira-kira dia sudah bisa mengelolanya, ya, maka serahkan hartanya. Jadi walaupun dia belum balik, walaupun dia sudah balik tapi dia belum bisa mengelola hartanya, maka tak boleh diserahkan hartanya kepada dia. Ya. Demikian ikhwah. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullah ba'da an naqala aqwal salaf fi tafsir Rusydi. Ibnu Jarir menyebutkan setelah menyebutkan beberapa pendapat para ulama salaf tentang tafsir daripada kalimat ar-Rusydi, ya.
Wal aula hadhil aqwal indi fi makna rusdi, menurutku yang paling tepat adalah al-aqlu wal islahul mal, yaitu mereka yang sudah berakal dan sudah pandai mengelola hartanya. Itulah dikatakan rusdi. Jadi tidak hanya balik, tapi juga dia sudah pandai mengelola hartanya. Sudah balik tapi belum pandai mengelola harta, tidak boleh diberikan. Ya, tidak boleh diberikan kepada anak tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di sini ada kisah ataupun satu riwayat di mana ada diajukan kepada Ibnu Abbas sebuah pertanyaan, yaitu mata tangkati yatumal yatim, kapan berakhirnya seorang anak dikatakan yatim. Wali umri inna rajula tanbutu lihyatah, kata Ibnu Abbas, ya, apabila seorang sudah tumbuh jenggotnya, wa innahu la dha'iful akhdhu li nafsihi wa dha'iful 'ata minhu, ya, dan dia sementara dia masih sulit untuk bisa lemah dalam mengambil maslahat untuk dirinya, ya, itu belum dikatakan yatim. Jadi di sini kalau dari zahirnya seolah Ibnu Abbas mengatakan sudah balik itu belum jadi syarat dikatakan anak itu sudah dikatakan tidak yatim lagi. Tapi syaratnya yaitu dia harus sudah bisa mengetahui apa maslahat dirinya, mengetahui apa yang harus dilakukan untuk dirinya. Fa idza akhadha nafsihi minal masalih ma ya'khudun nas, apabila dia sudah mampu untuk melakukan apa yang baik untuk dirinya sebagaimana orang-orang lain, maka faqad dhahaba anhu yutma, maka berakhirlah sebutan untuknya seorang anak yatim. Jadi ternyata ikhwah para ulama itu ada yang menyebutkan bahwasanya sebutan yatim itu berakhir bukan hanya balik, tapi yaitu di saat seorang itu sudah tahu melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Demikian berkata Imam Nawawi bahwasanya hadza fi hadza dalilul Syafi'i wa Malik wa jamhurul ulama annal hukmal yatim la yanqati bi mujarradil bulugh. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dengan dasar inilah, maksudnya jawaban dari Abdullah bin Abbas tersebut, dengan dasar inilah Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur para ulama menetapkan bahwasanya kata-kata yatim tidak terputus hanya dikarenakan si anak sudah balik, ya, wala bi'uluwis sin, dan juga tidak dikarenakan sudah tua usianya, sudah banyak usianya, bal la budda ayyadhhar minhu rusydi fi dinihi wa malihi. Tapi dia harus terlihat bahwasanya dia sudah rusyd, artinya sudah matang baik agamanya maupun dalam pengelolaan hartanya. Itu ikhwah, ya. Jadi ternyata ada dua pendapat di sini tentang kapan seorang anak tidak lagi dikatakan yatim. Yang satu mengatakan bahwasanya ya sudah, kalau sudah balik maka tidak dikatakan yatim. Satu lagi mengatakan bahwasanya ya enggak hanya itu, tapi kalau dia sudah tahu, sudah bisa berbuat apa yang baik untuk dirinya, maka di sanalah dia dikatakan sudah tidak lagi dikatakan seorang yatim walaupun dia sudah balik. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Tapi ikhwah, Rasulullah sudah jelas mengatakan la yutma ba'dal ihtilam, tidak ada lagi dikatakan yatim ketika seorang anak sudah balik, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan hadisnya hasan. Ya, ini definisi yang jelas disebutkan Rasulullah SAW. Tapi kalau masalah pengelolaan harta, iya, dia harus rusyd. Fa'in anastu minhum rusydan, kalau menurut kalian dia sudah rusyd, kita bisa berpikir, ya, fadafa'u ilahim amwalahum, maka silakan kamu kembalikan hartanya kepada mereka. Jadi di situ ada dua bab kapan seorang dikatakan yatim, selesai habis masanya dikatakan dia yatim, tidak lagi disebutkan dia yatim. Yang kedua yaitu kapan si anak yatim ini boleh diserahkan hartanya kepada dia untuk dia kelola sendiri. Itu dia ikhwah. Jadi ada dua. Kalau masalah yatim, sekali lagi ya kita ulang, kalau dia masalah kapan berakhir sebutan yatim pada dirinya, yaitu ketika dia balik.
Kapan dia boleh diserahkan harta untuk dia kelola sendiri? Ya, yaitu ketika dia sampai rushd, sudah matang, ya, akalnya sudah matang, sudah mengerti apa yang terbaik untuk dirinya. Tidak harus baligh. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Kemudian hal yajuzul wali awul wasi tazwij al yatimah. Apakah boleh seorang yang mengasuh anak yatim ini menikahi si yatim itu? Jadi dia yang mengasuh anak yatim perempuan, sudah gadis dia yang nikahi. Boleh apa tidak? Ya. Jawabannya, na'am, boleh. Yajuzu lahu dzalika bi syartil isqati ilaiha wal qiyami bi huquqiha kamilatan ghairu manqusatin. Boleh dengan syarat dia harus benar-benar adil dan dia harus berikan hak-hak si anak yatim tersebut dengan sempurna tanpa ada kurang sedikit pun. Ya seperti dia menikahi wanita lain. Demikian. Ya. Jadi sebagaimana dia menikah dengan seorang wanita yang bukan di bawah asuhan dia, ya, dia kasih mahar yang bagus, dia kasih apa ya, dan lain-lainnya lah, ya. Ya. Maka kalau dia menikah dengan anak yatim yang dia asuh hingga gadis, kemudian dia nikahi anak gadis tersebut, anak gadis yang dia sendiri yang sudah mengasuhnya, ya, maka dibolehkan, tapi dia memberi baik berupa mahar ataupun apa saja, ya, yang biasa diberikan seorang laki-laki ketika menikahi seorang wanita. Jika seperti itu boleh. Adapun kalau dia kurangi, ya, mentang-mentang anak ini dia yang ngasuh, akhirnya diberinya maharnya cukuplah 1 cangkir air putih misalnya. Ya kan ini zalim ikhwah. Ya, zalim. Atau cukuplah 1 ballpoint, harganya paling 3.500. Karena siapa yang mau menolak? Kan dia yang ngasuh sejak kecil. Ayahnya si anak yatim ini sudah nggak ada, si yatimah nih, perempuan yatim ini sudah nggak ada. Kalau dia punya ayah, tentu kan bernego kan, sebagaimana kalau kita melamar seorang wanita, kan nego ini, berapa maharnya, begitu kan, sekian, berapa ini, 10 mayam misalnya, kalikanlah itu dengan 3 gram lebih. Demikian. Itu kalau dia punya orang tua. Ini kan masalahnya si anak yatim ini dengan dia, sejak kecil dengan dia, setelah dia balik dilamarnya. Terus dia nego dengan siapa? Dia bisa saja suka-suka ngasih mahar. Demikian. Namun pada prinsipnya, makanya di sini pada prinsipnya boleh. Karena kan bukan mahram dia. Pada prinsipnya dibolehkan, tapi harus adil dan dia harus berikan semua hak-hak si anak yatim ini sebagaimana kalau seorang menikah dengan wanita lain. Dhahaba ilai Abu Hanifah wa Ahmad wa ikhtaru Ibnu Taimiyah. Inilah pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Wa hakau anil jumhur, dan dia menyatakan ini adalah pendapat jumhur. Wa khalafahu al-Qurtubi. Sementara Imam Qurtubi tidak sependapat dengan ini. Faqala, dan dia berkata, dzahhabal Malik wa Syafi'i jumhur min ulama ila anna dzalika la yajuz hatta tablugha wa tastamir. Ya, dia mengatakan bahwasanya adapun Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur para ulama menyatakan tidak boleh sampai dia balik dan dia mampu untuk mewakili dirinya sendiri. Itu dia. Jadi dia bisa mengatakan setuju atau enggak setuju. Di qauli ta'ala yastaftunaka fin nisa, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang wanita. Wan nisa ismun yantaliqu 'alal kibar. Yang dikatakan nisa, wanita, mereka bertanya kepadamu tentang nisa. Nisa itu, kata mereka, nisa itu wanita dewasa, bukan anak kecil. Jadi ketika Allah katakan yas'alunaka 'anin nisa, mereka bertanya kepadamu tentang nisa, wanita. Berarti masalahnya gak boleh dia menikah dengan anak yatim ini, karena kalau dia masih yatim, mereka kan masih kecil, ya, anak perempuan yatim ini dia nikahi kan masih kecil, belum balik. Kalau dia sudah balik, gak yatim lagi namanya,
ya. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jumhur para ulama mengatakan bahwasanya nggak boleh sampai dia balik. Dia balik, kemudian dan dia tastamir, dia bisa mempertimbangkan untuk dirinya sendiri. Demikian. Dasarnya yaitu yas'alunaka 'anin nisa. Mereka bertanya kepadamu tentang an-nisa, wanita. Berarti wanita kan sudah dewasa, bukan anak-anak. Itulah dalil daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan jumhur para ulama. Baik. Wa ta'aqqabahu Syekh Al-Shinqiti fi Adwa'il Bayan. Hanya saja pendapat ini dibantah oleh Syekh Al-Shinqiti dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan wa maqala katsirun minal ulama min anna al-yatimah la tuzawwaju hatta tablugh muhtajjina bi anna qauluhu ta'ala yastaftunaka fin nisa ismu yantaliqu al-kibar. Kata Imam Asy-Syanqiti, Syekh Asy-Syanqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan bahwasanya apa yang dikatakan oleh banyak para ulama bahwa anak yatim perempuan itu tidak boleh dinikahi sampai dia balik dengan berhujjah dengan firman Allah, mereka bertanya padamu tentang nisa, yaitu perempuan, di mana ini disebutkan kata-kata nisa itu adalah lafaz yang disebutkan untuk perempuan yang sudah besar, duna sighar, bukan anak-anak. Fahuwa zahirus sukut. Ini jelas pendalilan yang lemah. Li'anna Allah sarraha bi annaha yatama. Karena Allah jelas mengatakan, menyebutkan bahwasanya wanita itu adalah wanita yatama. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka fin nisa, fil yataman nisa, ya, fi yataman nisa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan fi yataman nisa, ya, ayat lengkapnya yas'alunaka fin nisa, mereka bertanya kepadamu tentang wanita, tentang masalah wanita. Qulillahu yuftikum fihinna, katakan bahwasanya Allah akan memberikan kepada kalian jawaban dan fatwanya. Wa ma yutla alaikum fil kitabi, dan apa yang dibacakan pada kalian dalam Al-Qur'an fi yataman nisa, tentang masalah nisa, yataman nisa, wanita-wanita yang yatim. Ternyata di situ kalimat yatama dibarengkan dengan nisa. Tadi dikatakan bahwasanya tidak boleh anak yatim perempuan dinikahi kecuali setelah dia balik. Karena Allah mengatakan yas'alunaka fin nisa, yastaftunaka fin nisa, mereka bertanya kepadamu, minta fatwa tentang masalah nisa. Nisa itu hanya sebutan untuk wanita yang sudah balik, yang sudah besar. Nah, dibantah oleh Syekh Asy-Syanqiti. Bukankah dalam ayat dikatakan, disebutkan fi yataman nisa, yaitu nisa yang yatim? Berarti untuk anak yatim yang masih kecil juga boleh disebutkan nisa, kalimat nisa. Demikian. Jadi kalimat nisa, lafaz nisa itu tidak hanya ditujukan kepada wanita yang sudah besar, tapi juga boleh ditujukan kepada anak yatim wanita, anak yatim yang masih kecil. Juga disebutkan dengan kata-kata nisa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya boleh, ya, orang tua yang mengasuh, seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim perempuan, boleh dia menikahinya, ya, boleh dia menikahinya, dengan catatan dia menikahinya dengan prosedur sebagaimana prosedur kaum laki-laki menikah dengan wanita-wanita yang lain. Tidak boleh dia kurangi hak-haknya. Misalnya ini, ya, misalnya apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka di situ di masyarakat ada kewajiban bahwasanya si laki-laki harus menyediakan tempat tidur, harus menyediakan lemari misalnya, haruslah dialah yang membiayai pesta pernikahan. Maka ketika dia menikahi anak yatim yang dia asuh, ya, maka seperti itu juga dia perlakukan. Gak boleh dia kurang-kurangi, ya, tidak boleh dia mengurang-uranginya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah kesimpulan daripada pertanyaan ini. Artinya boleh, ya, boleh asalkan dia menikahi si yatim perempuan ini sebagaimana orang-orang lain menikahi, sebagaimana kalau dia menikahi wanita-wanita lain. Jadi tidak ada yang satupun yang dikurang-kurangi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena yang seperti ini kan ikhwah, terkadang ada orang yang mengasuh anak yatim. Setelah dia mulai gadis,
tertarik dikarenakan cantik, ya kan, dikarenakan banyak hartanya, udahlah saya aja nikahi daripada pergi ke tempat yang lain, mendingan saya aja lah, begitu kan. Oh silakan, tidak masalah, no problem, asalkan penuhi semua hak-haknya. Demikian ikhwah. Yang terakhir, hal yalzam isti'marul yatimah fi nafsiha inda zawaj. Apakah memang harus, ya, apakah memang harus ketika anak yatim perempuan menikah harus mendapatkan jawabannya? Tidak boleh menikah gitu aja. Apakah memang harus ditanya keriduannya? Misalnya nih, ini ada anak yatim nih perempuan, ya, anak yatim perempuan. Terus ada seorang laki-laki mau nikah dengan dia. Apakah boleh nikah gitu aja tanpa menanyakan keriduan dia, ataukah perlu ditanya-tanyakan? Perlu dia ditanyakan keriduannya. Jawabannya ikhwah, dallatis sunnatu ala annal yatimah la tujbar wa la tuzawwaj illa biridoha. Bahwasanya sunnah Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya anak yatim perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah kecuali dengan ridhonya. Kama sabata fi sunan Abi Daud wa Tirmidzi wan Nasa'i, sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tusta'marul yatimah fi nafsiha, ditanyai keridoan si yatimah tersebut, si yatim ketika menikahi dia. Wa in sakatat fahuwa idnuha. Kalau ternyata ketika dia ditanya, mau nggak kamu, ini ada yang menikahi kamu, berminat dengan kamu untuk menikahi kamu berminat nggak nak? Misalnya, kalau si anak yatimnya itu diam aja, fahuwa idnuha, berarti itu izinnya. Wa in abad fala jawaza alaiha. Kalau dia nggak mau, katanya nggak mau, berarti tidak boleh dia dipaksa untuk menikah. Itu ikhwah, ya. Itulah intinya dari, kemudian di sini ada kisahnya, tapi intinya bahwasanya anak yatim itu la tungkah illa biidniha. Ya, kata Rasulullah, hiya yatimah itu adalah anak yatim perempuan, la tungkah, tidak boleh dinikahi illa biidniha, kecuali dengan izinnya. Dia minimal kalau dia diam. Karena ikhwah, kalau seorang perempuan ini ketika dia nggak mau, dia pasti katakan nggak mau kalau untuk masalah nikah. Tapi kalau dia mau, dia diam, apalagi tak campur senyum-senyum begitu kan, berarti mau itu. Demikian.